before we held the session, I would like to say hi to all of you, dan selamat datang di pembicaraan tentang hidup membiara bersama Bruder Bruder SCY. Malam hari ini kita kedatangan dua tamu yang sangat istimewa, Bruder Sigit Wiono, SCJ, dan kita juga kedatangan Bruder Roberto Garcia. Kita bersyukur untuk para pembicara kita malam hari ini yang sudah menyediakan diri untuk hadir. Tetapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita terlebih dulu berdoa ya. Doa akan dipimpin oleh salah satu dari kita. Hofer, we're gonna open this session with a prayer. Would you like to say grace for us all? Okay, thank you so much for the time. So let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord, for your blessing in our life. Now we are going to begin our meeting tonight. May you bless us. May what we share in this meeting can make our faith well and grow day by day according to your will. Please bless the speaker tonight so that they can share to us their experience of life and also help us to grow in our faith day by day. You are our Lord now and forever. Amen. Amen. In the name of the Amen. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih teman-teman. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita punya beberapa agenda. Yang pertama kita nanti akan mendengarkan pembukaan. We're going to listen some forewords from Father Santo, right? Yes, right. Here. Yeah. Okay. Kita akan mendengar dari Romo Santo kata pembukaan mewakili provinsial SCJ, dan juga kita akan bincang-bincang bersama Bruder Sigit dan Bruder Roberto. And the last part, we will have some like open discussion. We're gonna let the floor say everything, or if you want to deliver some questions, you are open at the last part of our discussion. So, apa maksudnya? Sesi terakhir itu otak saya bekerja di kanan dan kiri ini. Sesi terakhir nanti kita akan buka untuk pertanyaan bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau mau yang sharing, silahkan di bagian akhir. Jadi selama kurang lebih 60 menit ke depan, kita bersama-sama akan berdiskusi tentang satu topik yang sangat menarik. Apa itu bruder? Seperti apa hidup mereka? Dan bagaimana mereka melayani gereja dan sesama. Sebelum melangkah lebih jauh, saya persilahkan Romo Santo untuk memberikan petuahnya. Silakan, Romo. Selamat malam semuanya. Ya, sip. Selamat malam, Romo. Keren ya? Ya. Yes, selamat malam. Good evening, everybody. Good evening, Father. Senang sekali bisa bertemu di sini bersama begitu banyak orang, konfrater juga dari berbagai belahan dunia. Terima kasih pertama kepada Komisi Promosi Panggilan yang telah acara ini. Terima kasih Bruder Sigit dan Bruder Roberto Garcia yang telah berkenan juga untuk menjadi key speakers pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang kita buat malam ini sungguh jadi pengalaman perjumpaan yang sangat menginspirasi kita semua, pertama-tama sebagai orang-orang yang beriman Kristiani, tapi lebih dari itu juga untuk melihat lebih dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan atau menjadi panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Jadi selamat untuk pertemuan ini. Terjemahkan ya Romo Joni. Terima kasih Romo Santo ya sudah membuka acara ini. Maka mari kita sekarang memperkenalkan dua pembicara kita, teman-teman. Nah, saya harap teman-teman yang belum
mematikan mic-nya, tolong dimatikan selain pembicara. Nanti kita akan boleh membuka mic kita pada sesi diskusi. Baik, teman-teman, sekali lagi kita akan memperkenalkan dua bruder kita. Yang pertama, Bruder Sigit Wiono. Saya minta hostnya, Bruder Gatot, untuk spotlight Bruder Sigit Wiono. Selamat Oke, malam. hai Bruder Sigit. Ya. Selamat malam, Bruder Sigit. Selamat malam, Romo. Ini Bruder Sigit Wiono, salah satu anggota dari SC Provinsi Indonesia. Kita bersyukur karena Bruder Sigit bisa ambil bagian dalam perjumpaan kita. Silakan Bruder Sigit, karena semua tamu kita mengerti bahasa Indonesia kecuali Bruder Roberto. Saya minta Bruder Sigit memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan sedikit memperkenalkan Bruder Sigit kepada Bruder Roberto. Silakan. Para konfrater dan teman-teman, saya Bruder Gregorio Sigit Wiono, SCY, lahir di Lampung 9 Mei 79. Kemudian saat ini bertugas di PA Santa Maria Pasang Surut, Keuskupan Palembang. Saya kira sementara itu dulu, Romo. Oke, terima kasih Bruder. Lalu the second speaker, which this is actually our first meeting here. I would like to invite Brother Roberto to introduce himself. Please, Brother Roberto, take your time. Oh, hello. So my English is very, very, very bad. So I prefer to speak Italian because I can say better what. Oh, sure. No worry. You can speak Italian as well if you want. We have Father Heru here who would like to, who can translate it into Indonesia. Please feel free. Bene, io sono Brother Roberto, fratello Roberto in Italia. So io sono spagnolo, alla Spagna, ma abito a Roma alla Casa Generalizia della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore da 10 anni. Baik, nama saya Bruder Roberto dari Spanyol dan sekarang saya bertugas di Rumah Jenderal di Roma dan selebihnya saya minta tolong Romo Heru. Silakan Romo Heru. Jangan dipotong dulu Joni, biar agak panjang dikit ya. Ya, karena orang-orang tidak bisa menangkap kalau terlalu lama. Iya, seperti tadi dikatakan namanya Roberto, orang Spanyol, tetapi bekerja di Roma, tinggal di Rumah Jenderal sudah 10 tahun ini. Continue. E qua sono stato i primi anni con padre Romo Heru. Abbiamo lavorato insieme nella segreteria generale. E sono stato anche molti anni con Bruder Dalijan. E abbiamo anche lavorato insieme nella casa. Tahun-tahun pertama Bruder Roberto di Roma bekerja dengan Romo Heru di Sekretariat Jenderal. Kemudian juga bekerja bersama-sama dengan Bruder Dalijan untuk waktu yang lama di Roma. Puoi continuare? Sì, non ho capito bene, padre Johnny, devo introdurre solo brevemente, poi avrai qualche tempo per più lungo dopo. Ok. Solo voglio dire adesso che sono felice di trovare tutti voi. Il Covid permette anche che adesso possiamo trovarci tramite internet, tramite Zoom, e questo è molto bello. La lingua è una difficoltà, però con un po' di pazienza
possiamo farlo. Allora, Bruder Roberto bilang bahwa senang bisa bertemu dengan cara ini. COVID telah membuat kita bisa bertemu dengan melalui internet, melalui Zoom, tetapi keterbatasan ini justru membuat kita bisa bertemu. Bahasa menjadi keterbatasan, tetapi kita bisa atasi. Romo Joni, nanti kalau ingin biografi lebih panjang, Bruder bisa memberikan penjelasan yang lebih panjang. Sekarang hanya pendek saja. Ya, baik. Saya sudah mendapat biografinya di email saya, dan saya ingin Bruder Roberto untuk sendiri menjelaskan tentang siapa dirinya, karena akan lebih sangat personal. Baik teman-teman, kita bersama-sama akan masuk untuk sesi berikutnya, yaitu kita akan langsung mendengarkan kesaksian hidup dan mendengarkan juga apa sebetulnya Bruder itu ya. Nah, maka pertanyaan utamanya dari perjumpaan kita malam ini, so the main question of our session is, who do you think a brother is? Siapa sebetulnya menurut Anda seorang Bruder itu? Who do you think a brother, a religious brother is? Because, you know, we live in a clerical world. Well, maybe some of us think that following Jesus as a male means that you have to be a priest, but that's not the case, right? That's not true, because there are other vocations as well for males. Ada banyak panggilan sebagai orang yang mau mengikuti Yesus sebagai laki-laki. Kita sering berpikir bahwa kita kalau seorang pria mau mengikuti Tuhan Yesus secara lebih dekat dan lebih serius, maka harus menjadi imam. Tapi tidak demikian. Ada pilihan hidup yang lain, yaitu menjadi bruder. Tetapi apa itu bruder? So who is a brother? Who is a religious brother? What idea is that? Apa idenya tentang bruder itu? Maka saya ingin mulai dengan definisi. So let's begin with the definition from both of you. Who do you think a religious brother is? And more specifically, who do you think a Dehonian brother is? Seorang bruder Dehonian itu siapa dan apa? Silakan Bruder Sigit dan Bruder Roberto. I think Bruder Sigit would like to begin with. Para kontrator dan teman-teman, saya tidak akan banyak berbicara tentang kajian-kajian tentang hidup menggereja, tetapi lebih pada sharing pengalaman. Bagaimana saya menghayati kehidupan saya sebagai seorang biarawan. Terlebih dengan yang disebut oleh Romo Joni sebagai bruder tadi. Dan tema kita itu yang saya coba untuk nanti lebih titik beratkan ke sana. Tema yang disodorkan katanya kongregasi imam. Kok ada brudernya gitu istilahnya. Nah, secara umum kalau kita mencermati kehidupan terutama kalau di Indonesia lah ya, pandangan orang akan imam itu adalah orang yang berdiri di belakang altar kemudian mempersembahkan perayaan Ekaristi. Orang yang datang ke tempat orang sakit mengunjungi kemudian memberikan sakramen perminyakan suci. Orang yang menunggu di ruang pengakuan kemudian memberikan sakramen pengakuan. Orang yang menyaksikan bahkan memberkati sebuah perkawinan, itulah imam. Yang seringkali kita lihat, kita dengar, bahkan kita mengalami perjumpaan dengan mereka. Nah, imam yang lain dalam arti yang lain yang saya pahami dan saya geluti adalah imam itu adalah orang yang mempersembahkan diri juga mengorbankan diri bagi orang lain dan kemuliaan Allah juga keselamatan dirinya. Persembahan diri inilah yang kemudian saya pahami, saya geluti, inilah panggilan hidup saya. Dan itulah mengapa dalam kongregasi kita itu ada, meskipun namanya imam-imam hati kudus,
tetapi juga ada bruder, ada frater di sana. Nah, panggilan imam ini menjadi panggilan yang umum. Karena apa? Karena persembahan dan pengorbanan diri itu tadi. Maka arti yang kedua ini rasanya menjadi sangat tepat untuk saya geluti, saya hidupi, meskipun sebutannya berada dalam rumah keluarga imam-imam hati kudus. Saya kira untuk pemahaman singkat tentang ini, saya harap suara saya bisa didengar dengan jelas. Kemudian, bagaimana saya menghidupi panggilan bruder yang notabene disebut sebagai imam-imam hati kudus itu? Pertama, motivasi saya sejak dulu ingin masuk SCY adalah ingin menjadi bruder biarawan, menjadi biarawan. Maka ketika tes seminari ada wawancara di sana. Seingat saya mau jadi Romo atau bruder. Maka yang saya jawab adalah Romo, saya masuk seminari sudah melamar ke SCY, kemudian tetap ingin menjadi bruder. Begitu. Maka di seminari satu kelas itu ada 29 orang, ya menurut saya kalau mau dikatakan jelas, sayalah paling jelas. Mengapa? Karena mau masuk sudah jadi bruder, kemudian hidup membiara, di seminari pun jelas. Satu kelas brudernya hanya saya. Setelah lulus, akan selesai retorika, sebetulnya ada retret pemantapan. Akan memilih kongregasi apa, dan kemudian atau diosesan. Pada waktu itu retret di KM7, saya tetapkan, saya tetap setia pilihan hidup pertama, bruder SCY. Nah, rasanya yang saya tentukan itu kemudian mempengaruhi perjalanan hidup saya sebagai seorang bruder. Kalau Romo Joni tanya bruder itu apa, maka dalam refleksi saya lebih pada soal penghayatan. Jadi saya menghayati, inilah saya mempersembahkan diri apapun adanya dalam kongregasi, dalam pelayanan bersama dengan konfrater yang lain. Itulah bruder. Tidak penting bentuk pelayanannya seperti apa, tetapi bagi saya itu membahagiakan. Diterjemahkankah atau? Ini Romo Heru sudah menerjemahkan dalam bahasa Italia lewat WhatsApp kepada Brother Roberto. So Brother Roberto, you will receive the translation of what Brother Sigit is talking about through Father Heru, through WhatsApp. So I hope you can see the translations on your WhatsApp. Thank you. Brother Sigit, kalau masih ada ditambahkan, silakan. Saya kira hal yang paling penting mendasari hidup saya sampai bertahan saat ini adalah pertama tentang hidup rohani. Pergulatan yang paling berat sekalipun ketika saya hadapi, kemudian saya menyatukan itu dalam doa pribadi. Saat itulah kemudian tanpa saya sadari dalam perjalanan waktu, saya mengalami bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Maka intinya, sebetulnya saya sudah merasakan dulu cinta Allah. Tuhan yang dengan caranya sendiri mengasihi saya, membantu saya, membimbing melalui formator, melalui orang lain. Kemudian saya menanggapi cintanya itu. Maka keterbukaan hati Allah atas diri saya itu juga membentuk saya. Kalau Tuhan baik pada saya, mengapa saya nggak baik pada orang lain? Kalau Tuhan mencintai saya, mengapa saya nggak mencintai orang lain? Itulah kira-kira mengapa hidup rohani saya geluti sebagai sebuah kekuatan tersendiri. Maka doa pribadi, doa di komunitas, dan juga terlebih devosi pribadi pada hati kudus, itu menjadi sumber kekuatan. Hal rohani, tentang hal karya lain-lain mungkin kita bisa diskusi nanti. Baik, Buddha. Yang saya tangkap adalah bahwa ternyata uniknya tidak harus dipisahkan panggilan menjadi imam
dan panggilan menjadi bruder. Di dalam SCY itu baik imam maupun imam romo maupun bruder itu sama-sama adalah imam, sama-sama adalah mereka yang dibaktikan secara khusus kepada Tuhan. Maka itu sebabnya tadi Bruder mengatakan di dalam SCY pemisahan antara romo dan bruder itu pada isinya tetap sama, adalah orang-orang yang dibaktikan kepada Tuhan. Hanya pelayanannya yang berbeda. Pelayanan para imam itu lebih sakramental, sementara kalau bruder, karya dan pelayanannya ya mengikuti keahliannya. Kalau yang saya tangkap begitu ya, bruder ya. Jadi bukan untuk dipertentangkan antara romo dan bruder. Tidak. Dan ini menarik, teman-teman. Justru khasnya panggilan SCY yang adalah katanya imam-imam hati kudus itu justru merangkul bukan hanya romo-romo, tapi juga bruder-bruder yang dipanggil juga untuk hidup bakti. Jadi kata imam itu punya terjemahan yang sangat luas. So I would like to give the floor to Brother Roberto. Who do you think a Dehonian brother is, Brother Roberto? Ok. La prima cosa, penso che dobbiamo fare una piccola spiegazione storica della vita religiosa, anche perché questa vita religiosa è nata in Europa soprattutto, no? E quindi dobbiamo tornare indietro alcuni secoli per capire come è iniziata la vita religiosa nella Chiesa cattolica, nel cristianesimo. Father Eru. Oke. Roberto mengajak kita kalau mau bicara tentang hidup religius, mau nggak mau kita diajak untuk kembali ke beberapa abad sebelumnya yang berbicara tentang sejarah hidup religius yang lahir pertama-tama di Eropa. Puoi continuare. L'origine della vita religiosa è nei primi secoli del cristianesimo. Roberto, Sì. ferma un po'. Ada suara aneh dari siapa ya? Okay. Teman-teman, saya mengingatkan supaya ini ya, mic-nya di off. Kalau perlu kameranya di off. Silakan teman-teman. Kembali Romo Heru. Oke, Roberto, puoi Okay. continuare, scusa. Dicevo che l'origine della vita religiosa nei primi secoli erano alcuni cristiani che si ritiravano a vivere da soli, no? Era questi eremiti che si ritiravano soprattutto in un ambiente di deserto, nella solitudine, per vivere una vita cristiana dedicata alla preghiera. Dopo sono nati i monasteri, quelli che noi conosciamo come monaci che vivono chiusi in un monastero, anche le suore, alcune suore che vivono in un monastero chiuse. E l'ultima tappa della vita religiosa è quando questi monaci e queste suore escono dal monastero per fare un servizio nella chiesa e fare un servizio alle persone, molte volte per fare un servizio ai più poveri, no? Ai malati, ai più poveri che non avevano da mangiare, ai bambini che avevano bisogno di ricevere un'istruzione, un'educazione. Oke, asal
tadi Roberto mengajak untuk melihat sejarah hidup religius, maka dia melihat asal muasal hidup religius itu semula dari orang-orang yang memilih untuk hidup sendiri, eremit namanya, untuk hidup secara Kristiani tetapi dengan lebih banyak berdoa sendirian, menyepi. Lalu sesudahnya tahap berikutnya muncul biara-biara tertutup seperti yang kita kenal para rahib namanya, baik suster maupun imam-imam atau juga biarawan yang rahib. Akhirnya lalu tahap berikutnya mereka keluar untuk melayani gereja, melayani yang sakit, yang miskin, anak-anak yang butuh pendidikan. Maka tahap itu yang sekarang menjadi tahap dari congregasi-congregasi. Puoi continuare? Sì. Questo è solo per dire che durante tutta la storia del cristianesimo la maggioranza dei religiosi e delle religiose non sono stati sacerdoti, non sono stati preti, no? Ma erano semplicemente cristiani che facevano una consacrazione di povertà, castità e obbedienza, ma non erano sacerdoti. Solo negli ultimi secoli è quando molti religiosi sono anche sacerdoti, preti. Sì, Romo. Jadi kalau melihat sejarah, maka sebenarnya pertama-tama menjadi biarawan itu bukan imam, tetapi lebih ke mau menghidupi hidup Kristiani secara mendalam dengan 3 prasetya, kaul kemiskinan, ketaatan, kemurnian. Baru kemudian diperlukan adanya imam. Puoi continuare. E per esempio oggi la vita religiosa femminile non sono sacerdoti, sono religiose. E tra gli uomini c'è anche congregazioni religiose dove tutti sono fratelli, tutti sono brother. Ini juga ditekankan bahwa kemudian ada kongregasi-kongregasi suster, tetapi juga kongregasi yang melulu bruder, tidak ada imamnya. E nella nostra congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore, alcuni sono sacerdoti, preti, e alcuni siamo fratelli. La nostra congregazione nasce come una congregazione di sacerdoti perché il nostro fondatore era un sacerdote diocesano. Però dall'inizio c'erano già alcuni fratelli e sempre sono stati dei fratelli nella nostra congregazione. Quindi nella nostra congregazione ci sono 2 modi di far parte della congregazione, come sacerdote o come fratello, ma tutti siamo religiosi, tutti facciamo la consacrazione con la nostra povertà, la nostra castità e la nostra obbedienza. Di dalam kongregasi SCY itu ada 2, jadi bukan melulu bruder, religius, tetapi adalah bruder, sebagian bruder dan sebagian romo. Karena pendiri SCY adalah seorang romo yang pada waktu itu asalnya adalah seorang romo diosesan. Tetapi meskipun ada 2 tipe romo dan bruder, kedua-duanya sama, religius yang mempersembahkan diri dengan 3 kaul. E quella è la mia esperienza, la mia vocazione. La mia vocazione iniziò 27 anni fa. Come abbiamo fatto la formazione iniziale, il noviziato, tutto insieme, quelli che adesso sono sacerdoti
quelli che adesso siamo fratelli. E quello che è comune alla vocazione dei Dioniani è che tutti abbiamo sperimentato l'amore di Dio, che Dio ci ama, che nel cuore di Gesù si esprime tutto l'amore di Dio e noi vogliamo rispondere a questo amore di Dio. E come lo facciamo? Sono piccole differenze. Quelli che sono sacerdoti, come già è stato detto, soprattutto a livello di liturgia, di sacramenti, no? I sacerdoti celebrano l'Eucaristia per tutto il popolo di Dio, celebrano gli altri sacramenti, il battesimo, la confessione, tutti i sacramenti, no? E noi fratelli cerchiamo anche di trasmettere questo amore di Dio, di vivere la nostra risposta all'amore di Dio facendo altri servizi nella congregazione e nella Chiesa. Oke. Bruder Roberto bilang bahwa dia memulai panggilannya sebagai bruder 27 tahun yang lalu. Di novisiat pada waktu itu dia mengalami pendidikan antara para bruder dan Romo itu jadi satu, sama-sama. Semua mengalami di dalam pengolahan di novisiat itu bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Dan di dalam hati Yesus itu kita mengalami kasih yang begitu besar. Dan kemudian semua berusaha untuk menjawabnya. Nah, lalu menjawabnya itulah di situ poin keberbedaannya antara Romo dan bruder. Romo menjawab melalui pelayanan-pelayanan liturgi, sakramen, sementara para bruder itu meneruskan kasih Allah dengan pelayanan-pelayanan yang lain di dalam kongregasi dan di dalam gereja. Thank you, Brother Roberto. That's a really neat answer, I would say. I think it is important to realize that being a brother is part of a long history of the church. And moreover, since we are Catholic, since we are that part of the history, we realize that this is the way that God himself offered through the church. Jadi teman-teman, saya pikir Brother Roberto sudah memberi sekilas pandangan sejarah yang mengingatkan kita bahwa akar panggilan hidup membiara, akar panggilan hidup religius, itu memang sudah ada dalam sejarah gereja sekian lama. Dan dengan menjadi bruder, dengan menjadi imam, kita turut ambil bagian dalam sejarah panjang itu. Dan penjelasan ini tadi melengkapi apa yang dikatakan oleh Brother Sigit, saya pikir. Karena Brother Sigit memberi lanskap yang meyakinkan kita bahwa sebetulnya panggilan menjadi Romo maupun panggilan menjadi bruder, keduanya adalah panggilan yang sama, panggilan hidup bakti yang punya akar sejarah panjang sekali. Hanya saja yang Romo-Romo tadi, Romo Heru katakan, Brother Roberto katakan, punya pelayanan sakramental dan liturgis, sementara para bruder pelayanannya lebih ke pelayanan yang lain, yang non-sakramental dan non-liturgis. Jadi itu saya pikir teman-teman yang kita bicarakan tentang siapa bruder itu dan apa perannya dalam kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus. Let me continue to the second question. I think this one is more existential question. I think I would like to begin with this question. Why did you personally choose to be a brother in our congregation? Mengapa Anda memilih? Mengapa Brother Sigit, Brother Roberto memilih untuk menjadi seorang brother? Because you guys have to choice, right? And you have to choose whether it be a priest or whether it be a religious brother. And why do you personally choose to be a brother? So please,
Mungkin Bruder Sigit mengapa memilih menjadi bruder di dalam masa novisiat dulu mungkin? Keputusan untuk memilih menjadi anggota SEY sebagai bruder itu bukan ketika novisiat, tetapi sebelum seminari. Oh, Jadi sebelum memang seminari sudah. Sebelum seminari. Di tradisi dan budaya kami sebagai orang Jawa, itu melihat figur imam, suster, bruder, itu katakanlah martabatnya jauh di atas kami. Maka ketika mereka datang ke rumah, ketika kami bertemu di gereja, itu ada rasa sungkan, malu, tidak nyaman ketemu mereka. Tapi senang, perjumpaan yang menyenangkan. Nah, kemudian suatu ketika saya bertemu dengan seorang imam di Gua Maria La Verna dalam sebuah ziarah saya kenal seorang imam biarawan SEY. Kemudian pada waktu itu sedang ada aksi panggilan di sana. Kami ngobrol cerita dan saya tidak tahu bahwa dia seorang imam. Saya tahu setelah sekian tahun kemudian. Dia menceritakan bagaimana hidup membiara sebagai SEY. Dan saat itu saya tertarik. Pulang dari sana, tidak pulang ke rumah, langsung ke Kota Bumi, bertemu dengan Romo Suat. Dan langsung tinggal di sana 3 bulan bersama Romo Yosef Amirullah. Nah, pengalaman ini kemudian membentuk saya tidak berpikir lain. Ada imam, ada bruder, tapi entah feeling, entah rasa, entah ini cara Tuhan mengarahkan jalan hidup saya. Ya bruder saja. Sulit saya jelaskan, tetapi saya bahagia menjalaninya. Saya kira itu mengapa saya menjadi bruder. Okay, baik, Bruder Sigit. Thank you so much. I hope you can follow our conversation, Brother Roberto. Yeah, the floor is yours now. Why did you choose to be one brother instead of being a priest? Io invece, a differenza di fratello Sigi, io invece ho iniziato la mia vita religiosa pensando che volevo diventare religioso sacerdote. Ma durante i primi anni, durante gli studi di filosofia e teologia, qualcosa è iniziata, no, nella mia testa e anche nel mio cuore, no? Qualcosa ha cominciato a cambiare dentro di me. E quindi durante questi primi anni di formazione nella vita religiosa dioniana, io ho scoperto che ero felice diventando religioso dioniano e non sentivo dentro di me la necessità di diventare anche sacerdote dioniano. E per me entrare nel noviziato e dopo entrare nella congregazione con la prima professione dei voti religiosi era il massimo. Per me era tutto. Io dopo non avevo bisogno di aggiungere il sacerdozio ordinato. Brother Romoeru. Oke. Roberto bilang dia berbeda dengan Bruder Sigit. Bruder Sigit tadi memutuskan menjadi bruder bahkan sejak sebelum masuk seminari. Sementara Roberto ketika masuk seminari dia pertama-tama berpikir untuk menjadi religius yang romo, yang imam. Tetapi dalam perjalanan formatio, pendidikan di filsafat, teologi, ada yang berubah di dalam hatinya. Dia begitu bahagia, sangat bahagia, dan cukup kebahagiaannya ketika menjadi religius, biarawan, Deonian.
dan dia merasa tidak perlu untuk ditambah dengan menjadi imam. Maka bagi dia ketika kaul pertama, prima professione, itu sudah segala-galanya bagi dia. Maka dia begitu bahagia dengan kaul yang sudah diucapkan. Maka dia tidak merasa perlu untuk ditambahi dengan tahbisan imam lagi. Begitu. Great, great. Thank you for the translation, Romo Heru. You do a great job there. Lebih panjang daripada yang dikatakan ya. No. It was perfect. So, ya teman-teman, jadi buat Anda semua yang mengikuti percakapan kita dari tadi sudah berbicara tentang beberapa hal. Ada 2 hal utama sebetulnya. Tentang sejarah hidup membiara secara singkat, lalu kemudian siapa itu bruder, dan bagaimana bruder itu berbeda dengan imam dalam pelayanan, tetapi sama karakternya sebagai orang-orang yang dibaktikan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih menarik ini. Sebetulnya kalau menjadi imam itu kan relasinya sangat erat dengan Ekaristi, karena Ekaristi tidak mungkin ada tanpa imam. Nah, kita kan semua mengetahui ya, kalau tidak ada Romo berarti tidak ada Ekaristi. Di mana-mana itu sudah terjadi, sudah dimengerti. Lalu kita dapat dengan mudah mengkaitkan antara imamat dengan Ekaristi, karena itu kodratnya ya sama itu. Atau bukan kodratnya sama, itu dekat sekali kodratnya antara imamat dengan Ekaristi. Lalu bagaimana bruder bisa menghayati Ekaristi, dan bagaimana imam menghayati Ekaristi? Kita akan melihat apakah ada bedanya. Nah, saya pikir ini menjadi bahasan terakhir sebelum kita nanti masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Jadi, bagaimana seorang bruder menghayati Ekaristi? So, Roberto, what I'm asking next is, it's easy to make a connection between priesthood and Eucharist, right? Because they have the same nature. Without priesthood, you cannot have the Eucharist. So my question is, how do you guys, the brothers, because I'm a priest, right? How do you guys, the religious brothers, experience the meaning of Eucharist? You know what I mean? Because you don't, you do not preside the Mass, right? But you join the Mass as a participant in it, right? You join the Eucharist as a participant. Do you feel different elements? How do you feel Eucharist as a religious brother? Nah, untuk ini nanti kita akan minta Romo Jenli untuk sharing. Romo Jenli ada di sini, saya lihat. Jadi bagaimana seorang imam itu menghayati imamatnya, dan bagaimana nanti kita akan lihat kontrasnya dengan bruder yang menghayati Ekaristinya. Mungkin kita dengar dari Romo Jenli dulu ya. So I would like to show the contrast or the similarity. Kita akan lihat kontrasnya atau kita lihat persamaannya. Kita akan dengar dulu. We will listen to Father Jenli. Father Jenli, are you here? I saw your name. Yes, I'm Okay, so Father Jenli, how do you experience the Eucharist, or how do you live the meaning of Eucharist as a priest? And I would like to see the contrast and the similarities with our brothers. Thank you. Baik, terima kasih Romo Joni atas kesempatannya. Pertama-tama sebagai imam, bagaimana menghayati Ekaristi itu dilihat dari panggilan kita. Tadi dilihat kita bagaimana perbedaan antara bruder dan juga panggilan imam. Tetapi di sini saya ingin berbicara soal tidak hanya konsep, tetapi lebih pada pengalaman pribadi saya sebagai seorang imam Dehonian atau imam SLY. Saya menghayati imam berkaitan dengan Ekaristi, dan Ekaristi itu bagi saya adalah sebuah bagian dari hidup saya. Bagian dari hidup, jadi di sini penekanannya tidak hanya bagian dari tugas sebagai seorang imam. Karena kalau Ekaristi dilihat sebagai bagian dari tugas saja, sebagai bagian dari tugas, itu dapat dilihat bahwa Ekaristi hanya semacam
tanda kutip judul yang ditempelkan dalam hidup kita atau sesuatu yang dipaksakan dalam hidup kita. Tapi kalau dilihat Ekaristi menjadi bagian dari hidup, menjadi bagian dari milik saya, itu kita lihat bahwa Ekaristi sungguh-sungguh menjadi kekuatan ataupun sumber kekuatan dalam hidup. Dan itu sungguh-sungguh bagi saya menyemangati dalam seluruh hidup saya. Misalnya, dalam keseharian, Ekaristi ketika saya merayakannya, saya dapat menyatukan seluruh hidup saya dengan hidup Yesus. Dan itu yang kemudian saya persembahkan dalam perayaan Ekaristi, dan itu pula yang kemudian menyemangati saya untuk kemudian melaksanakan tugas hidup. Misalnya saya studi di sini, di Belgia, untuk pergi ke kampus, melaksanakan misi belajar, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menyemangati saya. Yang kedua, Ekaristi menjadi bagian dari hidup saya. Pertama-tama, selain tadi dari pengalaman hidup saya, kemudian yang kedua, bagaimana saya juga ikut menyatukan semua intensi, tidak hanya intensi dari saya, tetapi juga intensi seluruh umat beriman yang mungkin tidak dapat merayakan Ekaristi sebagaimana suatu hak ataupun rahmat istimewa yang dapat saya lakukan. Dari situlah saya kemudian dapat menilai bahwa Ekaristi sebagai bagian dari hidup, kemudian juga berbuah rahmat bagi orang lain, sehingga dari sana Ekaristi tidak hanya menjadi bagian dari saya, sehingga buahnya bagi saya hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang lain. Jadi di sini kita melihat ada sisi berbagi rahmat yang terkandung dari Ekaristi yang dapat saya alami, yang dapat saya rasakan sebagai seorang imam. Begitu Romo Jody. Terima kasih. Terima kasih Romo Gently, very clear. Cetowelo-welo. I didn't know how do you translate cetowelo-welo in Italian. Cetowelo-welo. Alright, baik teman-teman, itu dari Romo Gently. Then I think that's a good reminder for us priests, right? So it's not our job as a priest to celebrate Eucharist, but it is, moreover, we are changed by the grace whenever we celebrate the Eucharist. Thank you, Father Gently. And how do you guys feel Eucharist in your life as a brother? Please, Brother Roberto, maybe you would like to share first before we move to Brother Sigit. Ok, sì. Prima vorrei dire quello che per me è l'esperienza comune a tutti i cristiani quando partecipiamo all'Eucaristia, perché nell'Eucaristia tutti i cristiani, i sacerdoti e anche noi religiosi fratelli e anche i laici, tutti ascoltiamo la stessa parola di Dio, è uguale per tutti. Tutti siamo intorno allo stesso altare, un solo altare uguale per tutti. Tutti mangiamo lo stesso corpo di Cristo, che è uno solo per tutti. Nell'Eucaristia il corpo di Cristo si parte. Non c'è un corpo di Cristo speciale per il sacerdote e un corpo di Cristo speciale per il resto dei cristiani. È lo stesso che si parte e si distribuisce. Quindi tutti partecipiamo dello stesso corpo di Cristo, tutti ascoltiamo la stessa parola di Dio. Dio è uno ed è uguale per tutti. E tutti noi davanti a Dio siamo uguali. Romero. Aspetta un attimo. Roberto mengatakan begini, ini suatu yang bagus sekali. Di dalam Ekaristi, semua kita itu berpartisipasi. Entah itu Romo, entah itu Bruder, entah itu semua awam yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Mendengarkan sabda yang sama bagi semua. Lalu berada di sekitar altar yang satu dan sama. Altarnya cuma satu bagi semua. Juga makan tubuh Kristus yang satu dan sama.
Tidak ada tubuh Kristus bagi Romo, tubuh Kristus bagi umat yang lain. Enggak, semua sama. Maka di situ kita merasakan sebagai satu kesatuan, merayakan Ekaristi bersama-sama. E per me il fatto di non poter presiedere la messa, di non poter fare il sacramento, e solo poter partecipare a quello che il sacerdote fa, per me questo mi fa sentire la gratuità dell'Eucaristia. L'Eucaristia è sempre un regalo che mi viene offerto. Io non posso fare l'Eucaristia, io non posso fare che il pane diventi corpo di Cristo. E quindi per me è sempre un regalo che, grazie alle mani del sacerdote, mi viene offerto. Quindi è Dio che per mezzo del sacerdote offre se stesso a me. Oke, sì, questo anche bellissimo. Ini sangat indah apa yang dia katakan. Dia sebagai bruder tidak bisa memimpin misa, hanya bisa hanya dalam tanda petik berpartisipasi. Tetapi dengan menerima tubuh Kristus, bagi dia tubuh Kristus itu adalah kemurahan, sebuah hadiah yang Tuhan berikan melalui tangan para romo. Jadi dia menerima, menghayatinya sebagai menerima hadiah yang begitu besar melalui tangan para romo. Perché nel cristianesimo nessuno si può salvare da solo. Tutti noi abbiamo bisogno degli altri cristiani. Tutti noi abbiamo bisogno di vivere nella comunità cristiana. No? E noi religiosi nella nostra comunità, nella nostra congregazione, ma anche i laici nella comunità parrocchiale. No? Però nessuno si salva da solo, e quindi per me il bello di non essere sacerdote, non essere prete, quando vado all'Eucaristia, è che io per ricevere il corpo di Cristo ho bisogno obbligatoriamente di un altro cristiano. In questo caso è un prete, un sacerdote, che celebra la messa per me e per tutti noi. E quindi questo mi fa ricordare ogni volta che io non posso vivere come cristiano da solo. Non posso fare il mio cristianesimo personale e particolare. Io ho bisogno sempre di un altro confratello, un altro cristiano sacerdote che celebra l'Eucaristia per me e per tutti noi. Sì, anche questo bellissimo. Ini juga sangat indah apa yang dia katakan menurut saya. Jadi Roberto menekankan bahwa kita sebagai orang Kristen, Katolik maksudnya, Kristiani, tidak bisa hidup sebagai Kristiani sendirian, terpisah dari yang lain. Untuk kita juga tidak bisa menyelamatkan diri sendiri sebagai orang Kristen. Maka kita butuh orang lain di dalam komunitas. Maka ketika menerima tubuh Kristus di dalam Ekaristi, di situ dia menghayati bahwa dia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi membutuhkan orang lain, yang dalam hal ini seorang romo yang memimpin misa. That's very deep. That's very beautiful. I am impressed. Sangat indah ya teman-teman ya kesaksiannya ya. Bagaimana seorang bruder justru menghayati Ekaristi sebagai sarana bersatu dengan yang lain, karena tidak mungkin untuk hidup sendiri. Dan lebih dari itu juga seorang bruder itu punya kapasitas untuk menerima
menerima tubuh Kristus bersama yang lain. I think that's really deep, that's really beautiful. How about you, Brother Sigit? Bagaimana saya menghayati Ekaristi bagi saya seorang bruder ini? Bagi saya dulu mencoba menanamkan dalam diri saya dan sekarang menjadi bagian hidup saya bahwa Ekaristi adalah kebutuhan hidup saya. Mengapa sampai saya menghayati demikian bahwa Ekaristi adalah kebutuhan? Karena dalam Ekaristi itu saya sungguh merasakan bagaimana Allah memberikan rahmat-Nya yang secara manusiawi melalui simbol, melalui tanda Ekaristi, sungguh saya alami. Ketika imam mengatakan inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, bukan bagiku untuk imam, tapi bagimu, bagi saya yang hadir di sana. Maka itu menjadi sebuah pengorbanan Allah, rahmat Allah untuk diri saya yang begitu luar biasa. Inilah darahku yang dikorbankan bagimu. Maka bagi saya sebetulnya tidak ada pilihan lain. Allah sudah menawarkan rahmat begitu besar, begitu mendalam, keselamatan untuk hidup saya. Akankah saya akan berpaling? Maka tidak ada pilihan lain. Maka Ekaristi kalau mau dikatakan inilah puncak hidup saya di dunia ini, dan ini menjadi sarana, saya yakin menjadi sarana keselamatan kelak. Secara praktis saya mengusahakan untuk bisa selalu ikut dalam perayaan Ekaristi, meskipun selama pandemi beberapa kali bahkan cukup lama harus streaming. Tetapi kalau pengalaman, kalau ditanya soal pengalaman berkaitan dengan Ekaristi, yang paling sangat membesarkan iman saya, penghayatan saya akan Ekaristi adalah ketika saya bertugas di Papua. Ada cukup banyak orang yang hanya bisa Ekaristi pada saat Natal dan Paskah. Ketika tidak ada imam pun, saya harus berkeliling ke pedalaman 10-15 hari, bahkan bisa lebih. Tidak banyak yang saya bawa, tetapi Ekaristi selalu ada di tas kecil di dada saya. Tidur saya pakai tidur, berkata-kata harus menjaga, banyak diam, berperilaku harus sungguh sopan terhadap orang lain. Mengapa? Karena ada sakramen di tubuh saya yang saya bawa ke stasi-stasi. Maka itu menjadi sebetulnya sangat bersejarah dalam hidup saya bagaimana saya itu begitu berharga karena membawa menjadi perantara Allah bertemu dengan umatnya di pedalaman. Dan pengalaman itulah yang kemudian menjadikan sampai saat ini bagi saya Ekaristi itu sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak tergantikan. Saya kira itu, Romo. Oh, wow. That's also very beautiful, Brother Sigit. So, Brother Sigit was a missionary and, in the Papua. Papua is in the eastern part of Indonesia, like 80 to 90% of 80 to 90% of the area are like still forest. So he needed to walk like miles and miles to reach the people of God and to distribute the Eucharist there. I think that's a beautiful, beautiful, beautiful testimony how being a brother does not separate you from the Eucharist. You are closely united to the Eucharist as you become the messenger of the words. You become the messenger of hope, messenger of love. Thank you, Brother Sigit, for the testimony. Jadi teman-teman, ini Brother Sigit dulu pernah bertugas di Papua. Sekarang tugas di mana, Brother Sigit ya? Ini bulan ke-6 ke Pasang Surut, Romo. Oh, di Pasang Surut ya. Di Pasang Surut ngapain, Brother? Saya bersama Romo David membantu beliau untuk mengurus tentang panti asuhan, asrama. Oke. Baik, terima kasih Brother. Mari kita sekarang tepat pukul 9 lewat 2 menit. Sekarang waktunya kita buka Q&A. Now time is 9 in the morning. No, 9 in the evening now. So we have
We have like for about 20 minutes for question and answers. So yeah, if you have any questions, just raise your hands or just write in the chat. Oke, kita punya Bruder Gatot. Siapa yang mau bertanya? Excuse me. Oke. Tadi Kletus. Yang pertama Kletus. Oke, Kletus silakan. Okay, thank you. Good new father and brothers. Khususnya untuk sia buonasera fratello come sta in italiano. Roberto. Sì. Untuk bruder siapa namanya ya? Brudernya. Bruder Sigit. Enggak. Bruder Roberto. Roberto Italiano. Iya. Sì. Untuk molto bruder. bene, come sta? Come sta? Perfect pronunciation. Okay, thank you. Excuse me. First introduction. My name is Anaklitus Tripo. I am from Papua, Indonesia. I am from Seminari Palembang Retorika B. Hello, Fratero. Fratello. I have a question for you. What do you get after become Freds? What king of the hambatan apa ya bahasa Inggrisnya? Pakai bahasa Indonesia aja, Kletus. Oke. Waktu bruder menjadi bruder, belum menjadi bruder, apa yang bruder rasakan pas belum menjadi bruder? Dan rasanya setelah menjadi bruder, apa rasanya? Dan apa yang didapatkan pas menjadi bruder? Itu saja. Terima kasih. Mohon izin saya terjemahkan langsung aja ya. Nulisnya Pak Langsung susah ya. ini. Ya, silakan. Roberto, ci sono o c'è differenza tra prima di diventare fratello e dopo di diventare fratello? Hai qualcosa difficile prima o poi dopo si risolve dopo quando tu hai diventato fratello o no? La tua esperienza. No, per me non c'è differenza perché tutti noi religiosi siamo entrati nella congregazione come fratelli. No? Nessuno di noi, tranne se un caso che uno sia sacerdote diocesano e dopo diventa religioso dioniano, ma questo è una situazione molto molto speciale. Ma tutti noi la prima cosa che abbiamo fatto è ingressare nella congregazione con la prima professione dei voti religiosi e durante i primi anni tutti noi eravamo fratelli, no? E nessuno era sacerdote in questi primi anni, sacerdote ordinato in questi primi anni. Quindi per me non c'è differenza. Come io lo vedo, la differenza è in quel religioso che entra nella congregazione, fa la prima professione, fa i primi anni di formazione e dopo diventa sacerdote, viene ordinato sacerdote. Là sì c'è una differenza. Invece noi fratelli no, siamo entrati nella congregazione con i 3 voti e così siamo andati così uguale sempre. Non c'è differenza. Ma forse è questo. Hai detto che tu sei entrato nella vita religiosa prima come uno che vuole diventare prete. Poi hai cambiato il percorso, ma prima la tua idea, prima di entrare nella vita religiosa,
come l'idea come fratello prima e dopo. Ok, sì. Sì, forse quello che è successo è che quando io sono entrato al noviziato, no? Tutti noi avevamo davanti il modello di un religioso sacerdote, i religiosi, i sacerdoti che ci hanno accompagnato durante la formazione nel seminario minore. E quindi c'erano alcuni fratelli, ma non pochi, no? Non tanti. E quindi tutti noi avevamo quella idea di che il religioso è anche sacerdote, no? Ma questo forse era semplicemente un pensiero creato dall'abitudine, perché quasi tutti i religiosi oggi sono sacerdoti, no? E anche nelle altre congregazioni, solo alcune congregazioni che sono fratelli, ma sono pochissime congregazioni. E quindi un po' l'abitudine ci fa pensare, vedendo che tutti gli altri sono sacerdoti, ci fa pensare che, beh, anch'io entro in questa congregazione, ma diventerò sacerdote come loro. Ma subito, durante i primi anni, io mi sono reso conto che io ero entrato nella congregazione con la prima professione e questo era la mia felicità, era questa, non avevo bisogno di Sì, altro. sì. No? Oke. Kletus. Halo Kletus. Ya, Romo. Bisa mendengar ya? Bisa, Romo. Oke. Begini, Roberto bilang bahwa bagi dia tidak ada perbedaan sebelum masuk menjadi bruder maupun sesudah masuk menjadi bruder. Bagi dia di dalam kongregasi itu semua saudara. Maka ketika masuk sesudah prima professione, kaul pertama, itu kita semua saudara, fratello, fratelli, gitu ya. Nah, mengapa dia tadi masuk pertama-tama mau menjadi imam? Itu karena jumlah imam lebih banyak. Sehingga yang lebih dilihat itu para imam. Maka kalau masuk seminari, orang-orang bercita-cita mau jadi biarawan, tetapi juga biarawan yang imam gitu. Tetapi begitu masuk ke seminari, Roberto langsung merasa, bagi saya kaul itu sudah cukup. Itu sudah segala-galanya. Begitu. Thank you, Roberto. That's another great answer. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya. Second question is for Brother Sigit. Bagaimana harapan Bruder untuk orang muda saat ini agar orang-orang muda khususnya di Jakarta bisa mengenal tentang panggilan hidup bakti, khususnya panggilan menjadi Bruder. Silakan Bruder Sigit. Pertanyaan dari Fajar. Sekarang menjadi tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk memperkenalkan cara hidup sebagai biarawan bruder. Bukan hanya tanggung jawab saya sebagai bruder, tetapi kita semua. Nah, dari sisi saya, dari sisi kami para bruder, saya akan memberikan bagaimana cara hidup orang Kristen yang baik, sebagai bruder yang baik. Bruder yang melayani, bruder yang rendah hati, itulah perjuangan saya. Tidak mudah, tetapi percayalah bahwa saya akan terus berusaha untuk itu. Namun demikian, sebagai sesama orang beriman, pasti kita semua mestinya terlibat. Saya secara pribadi juga minta bantuan saudara untuk juga memperkenalkan, bahkan mendalami atau mengajak orang untuk menawarkan salah satu bentuk hidup dalam gereja itu ini. Karena apa? Karena bruder itu kekayaan gereja, dan gereja adalah kita semua. Apakah kita akan rela kalau bagian gereja kita, kekayaan gereja kita, itu sedikit demi sedikit tergerus?
Saya kira itu. Baik, semoga sudah menjawab ya. Fajar, mungkin ada 1-2 kata yang mau diteruskan kepada Brother Sigit? Selamat malam, Brother Sigit. Selamat malam, Mas. Iya, selamat malam Romo Heru. Selamat malam Fajar, apa kabarmu? Baik. Romo Yoto, Romo Jeli, selamat malam. Romo Joni. Terima kasih Brother Sigit. Terus terang saya mengenal sosok Brother itu pertama kali dari seorang Brother Sumardi ya. Yang mendampingi kami di Putatar di Paroki Santo Antonius Padua. Terus almarhum Brother Yohanes. Kemudian Brother Yakob ya, yang pinter arsitektur sipil ya. Nah ini kan sebenarnya tantangan saya nih ke depan. Saya kan baru per Sabtu kemarin menjadi seksi panggilan Paroki Antonius. Baru dipercaya oleh Dewan Paroki ini, makanya Romo Bono tiba-tiba WA, ini kok bisa klik begini, kaget saya. Romo Bono WA ngirim ada informasi seperti ini, makanya saya langsung WA ke Brother Gatot. Jadi terus terang saya tahunya kan cuma panggilan tuh melalui seminari atau mungkin melalui seminari orang dewasa ya yang terpanggil, tapi saya belum pernah ada panggilan informasi mengenai Brother ini yang mungkin kami yang di Jakarta agak sedikit kekurangan info atau mungkin saya juga kurang cari informasi gitu. Itu mungkin Brother. Sama tantangannya apa sih Brother buat kami supaya orang-orang muda ini sekarang kan cukup tinggi sensitif media sosial, terus kekerasan hoax, yang informasi yang luar biasa gitu. Mungkin ada pengalaman pribadi di panti asuhan Brother sehingga itu menjadi ya sharing buat kami lah. Kira-kira gitu Brother. Tantangan paling berat di zaman sekarang kalau disebut orang zaman milenial. Bagi saya sekarang ini tantangan dalam hidup membiara hidup saya itu halus, lembut, yang kalau mau dikatakan ya seperti duri dalam daging, yang kadang-kadang saya sendiri sulit mengenalinya. Mengapa? Karena tawaran untuk godaan untuk tidak berdoa, pribadi maupun komunitas, itu adalah godaan. Kemudian tawaran untuk memiliki barang ini, barang itu dengan mudah, tinggal bilang orang bisa kasih. Itulah tawaran. Dan itu bisa menjauhkan saya dari tujuan hidup saya membiara. Berkaitan dengan karya, rasanya zaman sekarang anak-anak dunia modern ini perkembangan, bahkan untuk saya pribadi harus jujur mengakui sulit mengikuti. Untuk Zoom ini saja saya baru belajar. Nah, sangat berbeda tantangan karya antara dunia katakanlah sebelum tahun-tahun terakhir ini. Kalau dulu mungkin tugas saya di Timika tidak begitu sulit karena yang penting tenaga kuat, mental kuat, fisik kuat, maka bisa terjadi. Tapi sekarang di dunia barat ini, di Sumatera ini, anak-anak yang sekarang baru lahir saja, untuk mendiamkan anak harus dikasih HP, mendengarkan musik, setel film, dan dia diam. Nilai-nilai Kristiani yang coba saya tanamkan itu menjadi lebih kompleks. Tidak semudah pada ketika saya anak atau remaja. Saya kira itu media yang paling berat saingan kita sekarang ini. Ya, dan semoga media juga membantu kita mendiseminasi informasi tentang apa itu hidup membiara dan apa itu Brother, apa itu imam. Jadi tidak melulu isinya konten-konten entertaining aja gitu ya. Baik, terima kasih Mas Fajar, terima kasih Brother Sigit. Terima kasih. Kita akan masuk ke pertanyaan yang lain. Berikutnya ada pertanyaan dari siapa Brother? Romualdo Pasaribu ya. Oke, baik. Silahkan Brother Pasaribu. Nah, sudah masuk. Di unmute Romualdo Pasaribu. Di unmute. Ya, udah. Oke, silakan.
Terima kasih Bruder dan Romo Sigit. Pertanyaan saya untuk Bruder Roberto. Nanti tolong Romo Heru translatekan ke bahasa Italia ya, Romo. Silakan. Pertanyaannya, apakah ada peristiwa yang dalam proses hidup membiara Bruder Roberto sebagai calon bruder waktu itu atau sudah setelah menjadi bruder hingga membuat bruder sampai kehilangan kepercayaan lagi dalam melanjutkan panggilan itu, dan bagaimana jika ada, bagaimana Bruder Roberto mengatasi hal tersebut, dan tipsnya untuk kami kaum muda yang jika ingin mengikuti panggilan juga seperti Bruder Roberto, apakah ada tipsnya jika peristiwa atau masalah tersebut datang menghadapi kami gitu? That's a deep question. Thank you, Romualdo, Pastor Ibu. Thank you. You're welcome, Pastor Johnny. Are you going to translate it like directly through speaking or through writing? I do not know which one you choose. Wait for a moment. Okay. Roberto, hai capito o no? Roberto. Sì, cioè C'è qualche momento nella tua vita che come sfida che chiede a te di lasciare la vita religiosa o no? Se c'è, come affrontare questo? Sì, no, non qualche momento, moltissimi momenti. Oh. Sì, come dire, tutte le vite, tutte le vocazioni hanno la sfida di continuare a vivere la propria vocazione. Per esempio, nel matrimonio, per me nessuno di noi abbiamo sperimentato come si sperimenta il matrimonio, ma possiamo vedere che gli sposi, per essere insieme durante tutta la vita, lo abbiamo magari visto nei nostri genitori, per essere insieme durante tutta la vita, ogni giorno devono rinnovare l'amore che unisce le due persone. No? Anche noi religiosi ogni giorno dobbiamo rinnovare la vocazione e l'amore che ci fa vivere insieme in una comunità religiosa, concretamente nella nostra congregazione. Quindi ogni giorno è una sfida e ogni giorno c'è la tentazione di dire basta, non voglio più, perché un confratello mi ha fatto arrabbiare, perché un confratello ha fatto una cosa che non è propria di un religioso, perché oggi sono io che sto male, no? O perché anche perché vedo i miei propri peccati, no? E dico, io non sono degno di essere religioso, no? Ma in tutto questo bisogna ogni giorno scoprire la misericordia di Dio e cercare di vivere questa misericordia anche tra di noi. Oke. Roberto bilang, bukan hanya sekali. Ini yang bertanya tadi Romualdus ya? Ya. Romualdus bisa mendengar saya? Oke, jadi Roberto mengatakan Roberto mengatakan bahwa tantangan seperti yang kamu maksudkan itu bukan hanya terjadi sekali atau dua kali,
tapi berkali-kali. Semua panggilan akan mengalami hal yang sama. Setiap hari ada tantangan. Juga dia menyebut hidup pernikahan juga begitu. Maka yang harus dilakukan adalah memperbaharui kasih. Karena tantangan itu datang setiap hari, maka setiap hari pula kita harus memperbaharui kasih dan panggilan itu. Maka Roberto tadi menyebut setiap saat itu ada tantangan gitu untuk berhenti. Misalnya melihat konfrater itu bikin jengkel, bikin marah terus. Atau ada seorang konfrater yang hidupnya nggak baik, membuat saya kehilangan makna hidup membiara. Atau saya sendiri melihat dosa-dosa saya, lalu saya merasa tidak pantas untuk melanjutkan hidup membiara. Nah, dari semua itu, kuncinya adalah memperbaharui kasih Allah setiap hari dan merasakan belas kasih Allah bagi kita dan belas kasih kita kepada sesama konfrater dan sesama orang lain. Begitu. Terima kasih Romualdo untuk pertanyaannya. Jadi semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita akan merasa banyak sekali momen-momen yang berat dalam hidup kita. Maka siap-siap ya. Maka terima kasih untuk Romualdo. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya pikir ini pertanyaan yang baik untuk ditujukan kepada Bruder Sigit. Silahkan Emmanuel Bagas. Saya pikir baik ini untuk Bruder Sigit. Silahkan Emmanuel Bagas. Selamat malam Romo Joni, Bruder Sigit, dan Romo-Romo yang lainnya. Selamat malam. Selamat malam. Langsung pertanyaannya. Saya mempunyai pertanyaan untuk para bruder. Apakah tidak tanggung menjadi seorang bruder? Kenapa tidak menjadi seorang imam? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bruder Sigit langsung dijawab, Bruder. Tanggung kan menjadi seorang bruder? Silakan. Saya menghayati dalam hidup membiara yang saat ini saya hidupi, bagi saya sudah nggak ada hal lain yang lebih menarik. Banyak pertanyaan yang sama dulu dilontarkan pada saya. Kenapa bruder nanggung sekali nggak jadi romo sekalian? Nah, bagi saya pilihan hidup itu bukan soal tanggung atau tidak, tetapi soal kesetiaan. Ketika saya memilih pilihan jalan A, kemudian saya menggeluti menghidupi jalan A ini, di tengah perjalanan, kemudian saya berpikir pilihan hidup yang lain B yang sudah saya tinggalkan, saya mundur lagi, mulai maju ke jalan yang B. Ini yang disebut tanggung menurut saya. Maka ketika saya memilih A, sampai mati saya pilih A. Tidak ada istilah tanggung. Saya kira tanggung dan tidak, bisa jadi kamu pikir, Bagas pikir bahwa ini soal status, tinggi dan rendah. Saya mengalami dalam hidup kongregasi tidak ada istilah di atas dan di bawah. Pastor kelas pertama, bruder kelas kedua, tidak ada. Kami di sini semua sama. Yang membedakan hanya soal peranan tadi. Imam mempersembahkan misa dan saya tidak. Tetapi status dan posisi hidup membiara di kongregasi satu keluarga semua sama. Tidak ada beda. Semoga bisa menjawab atau ada yang mau menambahi. Saya pikir ya baik ya. Itu kita kembali saja ke pertanyaannya kan. Mengapa harus dibilang tanggung kalau menjadi bruder kan? Padahal panggilannya sama-sama sangat mulia, baik sebagai imam maupun sebagai bruder, sama-sama mulia, sama-sama orang yang dibaktikan kepada Tuhan. Hanya fungsinya saja yang berbeda, fungsi pelayanannya saja yang berbeda, tapi makna panggilannya sama. Terima kasih Emmanuel Bagas. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Silahkan ke pertanyaan berikutnya. Antonius Medi. Silahkan. Baik, terima kasih Romo. Baik, silahkan. Langsung ke pertanyaannya. Romo-Romo serta bruder-bruder. Baik, pertanyaan saya,
untuk para bruder-bruder, karena kebetulan di paroki saya ini sangat kurang sosok seorang bruder, lebih ke para romo-romo. Jadi pertanyaan saya, apa sih yang menjadi misi atau tugas khusus dari para bruder dibandingkan dengan tugas-tugas para romo? Karena yang saya tahu selama ini hanya lebih di tugas para romo-romo, sedangkan tugas atau titik berat dari misi dari para bruder-bruder itu saya belum paham. Jadi mungkin para bruder bisa memberikan pemahaman saya tentang tugas atau misi dari para bruder yang membedakan antara bruder dengan seorang romo dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan membiara. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Medi. Pertanyaanmu singkat tapi sangat penting. Romo Heru, silakan menerjemahkan dulu. We cannot hear you, Romo Heru. Okay, now it's fine. Roberto, quali sono i compiti o le missioni particolari dei fratelli che differente con la missione e i compiti dei sacerdoti? Nella mia esperienza, nella mia vita religiosa, l'unica differenza è stata i sacramenti, soltanto. Perché la congregazione... Sento me stesso. Harap dimatikan speakernya karena balik suaranya. Feedback. Sì, adesso. Quindi la congregazione ha delle attività, parrocchie, scuole, centri di aiuto alle persone, ai bambini, malati, tante attività. Noi fratelli partecipiamo a queste attività come uno in più, per esempio. Nella mia provincia in spagnola la congregazione ha tante scuole. Prima io sono stato in 2 scuole durante la mia vita religiosa. In una di queste scuole sono stato anche il preside della scuola. Prima di me il preside era un religioso sacerdote. Dopo io sono stato il preside e dopo di me è stato un altro sacerdote, religioso sacerdote, a fare il preside. Quindi io ho partecipato nella missione, nel lavoro di questa scuola come un altro, uguale agli altri religiosi. Solo nel momento di celebrare i sacramenti, no? Ogni cristiano ha un ruolo diverso nella celebrazione dei sacramenti. Il prete deve fare il prete e quelli che non siamo preti dobbiamo fare il non prete. Sì, oke. Tadi yang bertanya namanya Medi atau Nedi ya? Medi ya. Oke, Medi. Menurut Roberto, perbedaan satu-satunya adalah kalau Romo itu misi utama ada di dalam pelayanan sakramen. Sementara para bruder tidak bisa atau tidak dikhususkan untuk pelayanan sakramen. Tetapi dalam semua aktivitas kongregasi, para bruder berpartisipasi. Karya-karya sekolah, paroki, bruder juga berpartisipasi, bantuan untuk anak-anak, dan sebagainya. Bruder Roberto tadi bersharing, dia berasal dari provinsi Spanyol. Di provinsi Spanyol itu ada banyak sekolah, juga sekolah tinggi. Nah, bruder sebelum sampai sekarang ini, itu dia pernah bertugas di 2 sekolah, dan pernah menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah yang sebelumnya seorang Romo, kemudian sesudah dia Romo lagi. Artinya tidak ada berbeda dalam karya-karya lain
sesuai dengan misi kongregasi. Satu-satunya keberbedaan ada di dalam pelayanan sakramen. I think it's a great time for Brother Sigit to show our Indonesian brothers. I think we have several brothers who are attending this meeting. I know Vincenzo is here, and I know Brother Sigit is here. And then we have Brother Justinus. Okay, I would like you to open your camera, brothers from Indonesia, Buddha-Buddha dari Indonesia. Mungkin bisa buka kameranya, lalu bisa di spotlight, supaya tahu ini, ya ampun, silau sekali Brother Vincenzo. Wow, silau. Lalu ini Brother Vincenzo, lalu ada Brother Gatot, Brother Gatot ini host dari pertemuan kita. Beliau bekerja di Provincialat. Brother Vincenzo mungkin bisa say hi supaya kenalan dengan yang lain. Jadi di SCY kita punya begitu banyak brother. Oh, halo Brother. Oh, Islum. Brother Islum. Ya, halo. Bisa kenalan ya satu-satu ya, silahkan. Brother Vincenzo, Brother Gatot, Brother Islum, monggo. Baik, saya ini urutan pertama ya, Romo Joni ya. Yang paling silau pokoknya, silakan. Baik. Memang saya Brother Vincenzo dulu pernah bekerja di Roma bersama dengan Brother Roberto, sama dengan Romo Heru juga. Nah, hanya 10 tahun kok di Roma. Terus 2 tahun itu pernah di Mosambik, Afrika. Jadi pernah mengelalang buana kemana-mana. Nah, sekarang ini per 3 tahun jalan ini tugaskan di asrama Tihon Metro Lampung, Indonesia. Itu. Jadi ini sekarang masa Covid ini saya ditugaskan juga menjadi pegawai bank. Bukan bank-bank untuk menyimpan uang, tapi bangunan karena sedang membangun sekolah SMA Yosudarso Metro Lampung. Saya kira itu dulu pertama. Baik, thank you Brother Vincenzo. Terima kasih Romo. Brother Gatot. Perkenalkan, nama saya Brother Gatot, Andreas Gatot Yudo Anggono SCY. Dulu saya pernah bertugas di India sebagai misionaris untuk membantu para formandi di sana sebagai formator. Saya pernah bertugas juga di Gisting sebagai formator juga, di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang juga sebagai formator pernah, lalu sebagai kepala sekolah di SMP Yosudarso Metro, dan sekarang berada di Provinsialat Palembang untuk bekerja menangani sekretariat umum dan bagian komunikasi SCY, menangani website, lalu renungan singkat Resi Dehonian, dan juga komunikasi sosial untuk SCY Indonesia. Itu saja. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Brother Gatot. Brother Islum, apa kabar? Silakan memperkenalkan diri supaya dikenal. Unmute, Brother Islum. Di-unmute. Mic-nya. Ya, silakan, Brother. Selamat malam, para Romo dan Bruder. Dan saudara-saudari yang terkasih yang ikut dalam Zoom malam ini. Saya mau memperkenalkan diri. Saya Markus Islumianto Hadiwinoto SDY. Saya bertugas di Hati Kudus Yesus Pangkalan Kerinci, Keuskupan Padang, Riau, Indonesia. Dalam pengalaman, saya kurang lebih sudah menjadi bruder 19 tahun. Pertama, saya bertugas di Papua. Di Papua juga mengajar, juga menangani tentang pastoral. Di samping itu juga asrama di Pokonau. Dan sekarang di Riau, saya bertugas di Paroki Hati Kudus Yesus, yaitu tidak lain tugasnya adalah sebagai seksi pewartaan atau sebagai seksi kerikma, yaitu untuk mengurusi segala
kegiatan yang ada di Paroki Hati Kudus Yesus ini, seperti persiapan untuk permandian, sakramen krisma, kemudian komuni pertama, kemudian kursus persiapan perkawinan. Dan juga menangani 8 sekolah, 7 sekolah negeri, dan 1 sekolah swasta, yaitu yang punya adalah orang Melayu Islam. Ya, maka saya bertugas di sana untuk mengajar menjadi guru agama Katolik. Itu para Romo, Bruder. Terima kasih, Bruder Islam. Akhirnya Oh ya. Di komunitas ini saya hidup bersama dengan Romo Yoto dan Romo Dedi. Terima kasih. Sip. Terima kasih Bruder Islo menambah pengetahuan kita tentang karya dan Bruder-Bruder Provinsi Indonesia. Terakhir Bruder Justinus ini yang paling muda. Silakan Bruder. Singkat saja Bruder Justinus. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Saya Bruder Justinus Parulian SCY. Saya masih tahap skolastika di SCY Yogyakarta. Sekarang tingkat 2. Itu saja. Nah, Bruder, yang di masa pendidikan kita, di masa formatio kita, harus belajar teologi juga ya, Bruder Justinus ya? Iya, benar, Romo. Tapi hanya 2 tahun katanya. Mungkin bisa dijelaskan itu bagaimana cara menjadi seorang Bruder. Cara menjadi seorang Bruder yang saya lewati yaitu masa postulan 1 tahun, kemudian masa novisiat 2 tahun karena terlalu sayang para formatornya. Kemudian dan sekarang di masa skolastikat itu rencananya hanya 2 tahun, tapi selama 2 tahun ini saya menjalani masa shopper di Fakultas Teologi Beda Bakti, yaitu dengan mengambil beberapa mata kuliah yang ada di fakultas. Gitu. Jadi menjadi seorang Bruder itu prosesnya kurang lebih mirip dengan seorang imam, tetap belajar teologi, tetap belajar filsafat, lalu nanti setelahnya bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih khusus ya, yang sesuai minat dan bakatnya. Begitu Bruder Justinus? Saya bisa menambah, Romo Joni? Ya, silakan Bruder Gatot, monggo. Oke, untuk menjadi Bruder SCY memang pertama-tama akan mengalami masa postulan, itu 1 tahun bersama para frater calon imam, lalu novisiat juga 1 tahun bersama para frater, kemudian akan berangkat ke Jogja untuk belajar teologi tingkat dasar, karena para Bruder juga harus memberikan pelayanan sakramen, memberikan ibadat, lalu juga katekese. Nah, itu para Bruder belajar dulu tentang itu. Lalu mereka juga belajar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang di bangunan, maka misalnya kuliah sebagai teknik di bangunan, arsitektur bisa, lalu di psikologi, bimbingan konseling misalnya seperti saya, lalu dan lain-lain. Jadi akan langsung ke bidang-bidang masing-masing. Tapi bisa juga meneruskan ke teologi atau ke filsafat atau ke katekese itu. Jadi tergantung bagaimana nanti bakat, minat, juga kebutuhan kongregasi di situ. Tapi pertama-tama harus belajar teologi dulu 2 tahun supaya pemahaman teologi dasar, katekese dasar, kitab suci dasar juga diketahui oleh para Bruder. Itu Romo Joni. Okay, so gentlemen, if you want to be one of us, one of the brothers, please, you know these guys, okay? Kita tahu ada Bruder Islo, Bruder Vincenzo, ada Bruder Sigit, Bruder Gatot, Bruder Justinus. You can contact them, okay? Find their names in YouTube or in Facebook. You can contact them directly. Dan jangan takut untuk kontak kita dan tanya lebih jauh tentang apa dan siapa Bruder SCY. Baik, kita hampir di penghujung acara. Ada satu suara, saya pikir kita punya satu pertanyaan sangat terakhir. Abbiamo una domanda dalla sorella Pipin. Oke, Pipin, please. Pipin, pertanyaannya. Saya Romo.
Singkat pertanyaan. Perkenalkan saya Ipin. Saya mau bertanya kepada Bruder Sigit. Selama Bruder memilih hidup membiara, apakah ada tantangan seperti tidak restu dari orang tua atau keluarga? Dan bagaimana Bruder mengatasinya jalan keluar tersebut? Dan tantangan tersebut apakah semakin memurnikan Bruder? Terima kasih. Atau mungkin tantangan dari calon istri dulu, Bruder. Silahkan. Tantangan dari keluarga. Saudara Silakan. Pipin, saya 5 bersaudara. Saya anak pertama, adik saya 4. Semua perempuan. Maka dulu yang paling menolak adalah ibu saya dan adik saya yang kedua. Tapi kemudian sekarang adik saya yang kedua juga Suster Alma. Jadi kami ada 2 orang dalam keluarga. Lalu ketekatan bulat hati saya untuk hidup membiara itu, kemudian ibu saya sekarang yang luluh. Artinya mengikuti kehendak saya, bahkan menurut saya menjadi salah satu orang yang sangat setia mendoakan saya. Dan sampai di sini itu bukan masalah lagi. Saya kira itu pertanyaanmu sudah saya jawab. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas ya. Luar biasa. Jadi tidak ada tantangan dari calon istri dulu, Bruder Sigit? Kebetulan saya dari kampung, jadi tidak ada soal itu. Baik, teman-teman, semua para bruder, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebetulnya ingin lebih lanjut, tetapi waktu sudah 21.44, baik di sana maupun di sini. Maka bila ada yang ingin bertanya tentang kehidupan membiara, para bruder dapat membuka website Provinsi Indonesia, SC Provinsi Indonesia. Webnya apa namanya, Bruder, ya sekarang? Dehonian.org.id. Oke, dehonian.org.id, ya. Jadi harus di Indonesia kan. Dehonian.or.id. Jadi teman-teman muda yang mau berkenalan dengan para bruder SCY, silakan membuka dehonian.or.id, dehonian.or.id, ya, atau IG. IG-nya Dehonian Indonesia. IG-nya Dehonian Indonesia. Silakan di-follow, lalu kalau mau tanya-tanya, kita ada di sana. Oke? Sebelum kita tutup, kita punya salam. Before we close this session, Brother Roberto would like to send the greetings from Father General. Wow, it's a surprise. Please, Brother Roberto. You need to unmute your mic first. Okay, excuse me. No, I want to show you myself, because during our meeting, Father General chat me and say the greetings for you all. So this is the Father General Carlos Luis. Someone send him the photo. So and he write saludos a todos in Spanish. So greetings for you all. Okay. So that's really great, right? Jadi pertemuan kita yang sederhana ini dilihat juga oleh pimpinan tertinggi SC di Roma. Terima kasih. Thank you for the greetings, Father General. Would you like to send back our greetings to Father General, Brother Roberto? All right. So I think this is the end of our meeting today. We're happy to meet you, to greet you all. We are honored, above all, by the presence of Brother Sigit and Brother Roberto, who lives in Italy right now. I cannot imagine. It's a siesta time for you, right? Grazie per aver condiviso la tua esperienza e la tua vita. È una bella testimonianza del messaggio del Vangelo e della nostra vocazione dehoniana. Thank you so much for everyone who are here. Let's give them applause for our brothers here. Ada pengumuman, Romo Joni? Balikan ke Bruder Gatot. Ya, pengumuman pertama ada 5 door prize. Yang pertama untuk penanya,
yaitu pertama Saudara Kletus, lalu Romaldo Pasaribu, lalu Emmanuel Bagas, Fajar, dan Antonius Medi. Minta tolong untuk kirim alamat ke WA saya ya, alamat supaya bisa dikirimi door prize-nya. Lalu sekarang waktunya kita foto bersama. Tolong dihidupkan kameranya, kita foto bersama. Roberto, facciamo la foto insieme. Okay. That's really Indonesian, right? Indonesians love taking picture. Roberto, qual la tua faccia? All right, give us your best smiles, guys. 1, 2, smile. Smile. All right. Kamar kedua. How's the second one? Smile. Smile, hidupkan kameranya semua. Oke, smile. Oke, thank you. Lalu doa penutup, Brother Vincenzo, I think. Lalu berkat dari Romo Suyoto. Romo Heru. Romo Suyoto yang sesepuh. Oh, berkatnya dari Romo Suyoto. Ya. Baik. Bacamu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam pertemuan, walaupun secara virtual, Engkau tetap menyertai kami di dalam mengembangkan semua karya-karya kami, terlebih juga mengembangkan kongregasi SCY secara khusus Provinsi Indonesia. Tumbuhkanlah ya Tuhan kekuatan kami masing-masing, sehingga apa yang Engkau percayakan kepada kami, baik sebagai religius maupun yang religius imam, tetap Kau berikan kekuatan di dalam pelayanan, di dalam perutusan, dimanapun kami berada, dan Engkau utus melalui tangan-tangan para pemimpin di dalam kongregasi, imam-imam hati kudus Yesus. Maka kami mohon juga ya Tuhan, bangkitkanlah semangat panggilan secara khusus untuk kaum muda yang siap sedia dan berani untuk menjawab panggilan, yaitu EC Venio, sehingga kongregasi secara khusus Provinsi SCY Indonesia anggotanya semakin bertambah banyak. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk istirahat malam hari ini. Semoga Engkau selalu memberikan berkat perlindungan kepada kami semua di dalam istirahat. Jauhkanlah segala mara bahaya, sehingga Engkau tetap akan kami pandang pada hari mendatang, dan kami tetap berusaha untuk setia di dalam panggilan-Mu. Ini semua kami mohon dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita mohon berkat. The Lord be with you. The Lord be with you. And also with you. May Almighty God bless us all, the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Roberto, grazie mille. Prego. You are welcome. Grazie mille, fratello Roberto. Terima kasih Romo, Bunda.